Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifah Devriani, NIM 18000005246, kelas 6E, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Di sini saya akan mengulas materi keempat Hizbul Waton, yaitu kegiatan bermutu dan syarat kenaikan tingkat Hizbul Waton. Kegiatan yang bermutu adalah kegiatan yang mengandung maslahat dan manfaat bagi peserta didik, orang tua, masyarakat, perserikatan, pemerintah, dan dunia usaha. Pelaksanaan kegiatan bermutu harus memperhatikan 1. Kegiatan peserta didik, 2. Kegiatan setempat, 3. Tidak statis, 4. Bervariasi, 5. Sesuai dengan perkembangan jasmani dan rohani peserta didik, 6. Memperhatikan kemampuan bakat dan minat, 7. Tidak bertentangan dengan akidah Islam. Target Hizbul Waton yaitu terbentuk generasi yang kreatif, dinamis, berpandangan maju, dan bermoral. Yang kedua, terbentuk generasi yang mantap, roh Islam dan roh Muhammadiyah. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Ada 5, yaitu yang pertama, melakukan lebih baik daripada diam diri. Yang kedua, menjadi peserta lebih baik daripada penonton. Yang ketiga, melakukan di alam terbuka lebih baik daripada di dalam ruangan. Yang keempat, hal-hal yang penuh tanda tanya. Dan yang kelima, dengan benda alam yang sebenarnya. Ada juga hal-hal yang tidak boleh dilupakan. Yang pertama, pengkajian masalah. Yang kedua, merencanakan. Yang ketiga, keterlibatan semua pihak. Yang keempat, biaya yang diperlukan. Yang kelima, peralatan yang memadai. Yang keenam, memilih metode yang paling sederhana. Dan yang terakhir, tawakal kepada Allah. Selanjutnya, materi tentang syarat kenaikan tingkat dan tanda kenaikan tingkat. Syarat kenaikan tingkat atau SKT adalah syarat minimal yang harus dimiliki peserta didik untuk mendapatkan tanda kenaikan tingkat dengan melewati ujian dengan sistem kepanduan. Syarat kecakapan pandu atau SKP adalah syarat minimal yang harus dimiliki peserta didik untuk mendapatkan tanda kecakapan pandu dengan melewati ujian dengan sistem kepanduan. Sistem kenaikan tingkat dan sistem kecakapan pandu untuk menyalurkan keinginan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, ke arah yang positif dan bermanfaat. Selanjutnya, sistem kenaikan tingkat dan sistem kecakapan pandu merupakan unsur inisiatif dan unsur kemandirian sekaligus menanamkan kesadaran yang bernilai tinggi. Syarat kenaikan tingkat dan tanda kenaikan tingkat yaitu 1. SKT sebagai alat pendidikan merupakan rangsangan dan dorongan dalam memperoleh kecakapan yang berguna bagi dirinya untuk mencapai kemajuan dan untuk memenuhi persyaratan sebagai anggota kepanduan Hizbul Waton. Yang kedua, salah satu tuntunan budi rohani manusia adalah keinginan untuk dihargai hasil usaha dan karyanya. TKT disusun menurut pembagian kelompok usia, yaitu yang pertama TKT Atfal. TKT Atfal ada 3, yaitu Atfal tingkat melati 1, Atfal tingkat melati 2, dan Atfal tingkat melati 3. Yang kedua TKT Pengenal. TKT Pengenal ada 3, yaitu yang pertama pengenal tingkat purwa, yang kedua pengenal tingkat madya, dan yang ketiga pengenal tingkat utama. Selanjutnya ada TKT Penghela. TKT Penghela ada 2, yang pertama penghela tingkat taruna melati 1, yang kedua penghela tingkat taruna melati 2. Selanjutnya syarat kecakapan pandu dan tanda kecakapan pandu. Syarat kecakapan pandu dan tanda kecakapan pandu ada 5. Yang pertama berupa kecakapan, keterampilan, kepandaian, kemahiran, ketangkasan, dan kemampuan umum yang ditentukan dalam SKT. Yang kedua, SKP dipilih peserta sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang ketiga, TKP sebagai alat pendidikan sebagai rangsangan dorongan bagi peserta didik untuk memperoleh keterampilan yang berguna sesuai dengan minat bakat. Yang keempat, TKT dapat dimiliki setelah menyelesaikan ujian SKP terkait. Dan yang terakhir, TKP yang dimiliki peserta didik harus terjamin bahwa kecakapan yang dimiliki dapat dipertanggungjawabkan. Yang menguji adalah 1. Pemimpin satuan dan pembantu pemimpin satuan yang langsung melatih pandu yang diuji. Yang kedua, orang tua atau seseorang yang diberi mandat bidang tertentu baik anggota Hizbul Waton atau bukan anggota Hizbul Waton. Cara mengujinya yaitu
Yang pertama, ujian dilakukan secara perorangan. Yang kedua, mata ujian sesuai dengan keinginan peserta didik. Yang ketiga, waktu sesuai kesepakatan. Yang keempat, sedapat-dapatnya dalam bentuk praktek yang praktis. Yang kelima, ada ujian yang tidak diketahui oleh yang diuji. Dan yang terakhir yaitu usaha, ketekunan, atau keuletan diutamakan. Baik, itulah tadi ulasan saya tentang materi keempat Hizbul Wathan yang sudah saya lihat dalam video di Google Classroom. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.